Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Nah, sekarang Mimin sedang bersama Bro Alif, dibalik lagi ke sini nih Bro. Nah, mungkin kedatangan Bro Alif ke sini tuh ada maksud dan tujuan nih Bro dan Sis. Betul. Kira-kira apa? Kita mau ngapain nih kira-kira nih? Kita mau repaint body nih. Wah, kita mau repaint body motor NMAX-nya Bro Alif. Nah, jadi tujuan kita merepaint body motor Bro Alif ini tujuannya apa? Nanti body ini bakal di display ya? Betul, di display di event di Borma. Di Borma. Nanti tim Sapporo bakalan ngadain event di Borma, yang pastinya kita bakalan repaint bareng di sana. Dan mungkin buat Bro dan Sis yang pingin datang juga boleh langsung datang ke Borma itu. Dan nanti di sana kita akan ada kegiatan pastinya repaint bareng ya. Repaint bareng, betul. Terus kita sharing-sharing tentang produk dan mungkin nanti bisa lihat-lihat hasil repaint dari Sapporo Ultimate tentunya. Betul. Oke, mungkin Bro Alif, ya. Kemarin kan terakhir kita kesini tuh repaint apa? Piringan cakram. Piringan cakram. Nah, piringan cakram. Mungkin sebelum kita bongkar motornya, kita sedikit review dulu nih. Kira-kira masih awet nggak si piringannya? Yuk langsung aja kita lihat. Nah, Bro dan Sis, kurang lebih kondisinya seperti ini, dan mungkin bisa dilihat ya di sini ada beberapa bagian yang terkelupas ya. Cuman overall masih bagus banget ya. Si bagus nih, jauh banget. Nah, ini dipakai kemana aja di motor nih waktu awal si piringannya beres di repaint? Kena ringgol sih. Kena ringgul? Kena ringgol. Si aman. Kena ringgul. Terus palingnya San Mori lah ya? Iya, San Mori lah. Nah, jadi penggunaan ya bisa dibilang masih penggunaan normal. Dan ini masih dibilang juga aman. Ini wajar banget ya, karena kan kemarin kita pakai sistem semi permanen. Jadi ya wajar kalau misalkan ada yang terkelupas, ya namanya juga semi permanen, ya kan? Betul. Tapi kalau misalkan dibikin permanen pasti bakalan jauh lebih aman. Gitu. Oke, itu mungkin kondisi dari piringan cakramnya. Sekarang kita akan bahas repaint bodinya nih. Mungkin tadi kita di depan udah sedikit ngobrol ya. Kita mau repaint NMAX ini pakai warna apa? Pakai warna Midnight Purple. Midnight Purple, betul. Nah, jadi warna Hyper Safe Series ini bisa dibilang high end atau ya warna high end dari Sapporo Ultimate lah. Paling tinggi lah. Paling tinggi, betul. Paling tinggi karena selain harganya mahal, warnanya pun keren banget ya. Keren banget, gokil. Tapi cocok ya sama warna Midnight Purple itu ya? Cocok banget sih. Ya mungkin masih masuk lah ke estetika berwarna biru, karena kan ada birunya juga kan? Ada biru. Ada biru, ada ungu, ada merah dan goldnya juga. Dan mungkin selain itu ya yang pasti yang bakal kita repaint di motor ini adalah bodi halusnya ya. Full repaint, terus apa lagi nih biar kelihatan fresh? Paling pelek. Velg ya, nanti kita lihat dulu nih. Velg ada kemungkinan sih masih tetap warna ini, cuma kita lihat dulu apakah ada baret atau enggak. Kalau misalkan ada baret ya kita lapis lagi pakai warna apa ini? Anodized silver. Warna anodized silver. Dan kalau di tengah jalan kita kepikiran warna yang lebih cocok, kenapa enggak? Ya gasket. Nah, kayaknya bodi kasar pun juga harus di repaint nih. Ini udah mulai kusam-kusam ya. Kusam. Ini udah mulai warnanya tuh nggak pekat lagi, apalagi di bagian pijakan nih. Betul. Bagian pijakan udah pasti sering banget kegesek ya. Iya, betul. Nah, bagian karet ini nanti kita bakalan repaint juga. Emang bisa di repaint? Bisa emang? Bisa. Keren. Bisa, jelas bisa, nanti kita akan repaint. Jadi kayak baru lagi pokoknya. Aman pasti. Mungkin bagian lainnya apa ya? Ya knalpot mungkin ya, kalau misalkan si bagian pipanya udah mulai karatan, nanti kita repaint juga. Boleh. Oke, Bro Alif, nanti Bro Alif juga bakalan bantu ya untuk proses pengerjaannya, mulai dari bongkar, terus pengecatan, dan kalau misalkan Bro Alif ada yang mau disampaikan ke Bro dan Sis tentang proses pengerjaannya, boleh nanti sampaikan aja langsung, nggak apa-apa. Siap, aman. Oke, openingnya nggak perlu panjang lebar lagi ya Bro Alif, kita udah nggak sabar. Kita langsung eksekusi, gas ke. Oke Bro dan Sis, jadi sekarang sedang melakukan proses pembongkaran. Tadi juga Bro Alif ikut
untuk proses pembongkaran. Gampang nggak? Susah sih. Oke, jadi bodi yang tinggal dibuka tinggal di bagian depannya aja nih. Itu bagian bodi ini kiri kanan, karena ini harus satu set dengan headlamp. Dan setelah itu mungkin nanti kita bongkar bagian bodi kasarnya nih, gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Oke Bro dan Sis, Mimin mau spill lagi nih untuk progres pengerjaan NMAX-nya Bro Alif. Nah, jadi kemarin di hari pertama kita udah melakukan proses pembongkaran pada motor Yamaha NMAX-nya, dan setelah dibongkar kita lanjut koreksi, dan di hari keduanya kita lanjut untuk pengecatan bodi kasar. Jadi seluruh bodi kasar udah Mimin repaint dan udah kelihatan fresh lagi. Dan selain pengecatan bodi kasar, kita lanjut ke pengecatan bodi halus, yang dimana untuk bodi halus kita awali dulu menggunakan epoksi. Nah, jadi sekarang di hari ketiga Mimin sudah melakukan proses pengamplasan pada epoksi dan akan lanjut ke proses pengecatan warna utama. Dan Mimin mau sedikit spill dulu untuk hasil pengamplasan untuk pengecatan dari epoksi 2K13. Nah, contohnya ini udah kita lapis menggunakan 2K13 dan juga diamplas ya. Ini udah halus banget permukaannya dan udah siap untuk masuk ke proses pengecatan warna utama. Tapi khusus untuk bodi-bodi yang mengalami baret seperti ini kan perlu didempul ya. Udah didempul, ini harus naik lagi ke warna hitam, dan Mimin akan lapis dulu menggunakan S26 di beberapa spare part yang mengalami baret ya. Jadi beberapa spare part yang mengalami baret Mimin akan lapisi dulu menggunakan S26, sehingga setelah itu Mimin akan langsung lanjut ke proses pengecatan warna utama. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan ada yang tanya, Min, emang nggak akan belang nih kalau beberapa spare part dilapis S26, beberapa spare part nggak dilapis S26? Dalam arti di atas epoksi 2K13 nggak akan belang Bro dan Sis. Jadi efek warna dari Hypershift-nya itu nggak akan belang sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Oke? Mimin akan lanjut lagi ke proses pengecatan warna utama, dan Mimin akan kasih tunjuk hasilnya seperti apa. 핸들 잡고 달리 불타는 도시 나를 기다려 꿈의 영화 내가 집에서 너희의 소음 음악처럼 스며 숲길을 향해 나를 넘어서 타야 자국 나의 사명감 쏟아지는 빛 눈에 빨간 전사 예측 못한 코너 내 애무한 밤의 무대에 달려가는 나 Oke Bro dan Sis, Mimin baru aja melakukan proses pengecatan warna utama. Tapi by the way, kalau misalkan ada suara gemuruh-gemuruh, mohon maaf ya, karena lagi proses pengecatan di sebelah. Nah Bro dan Sis, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini adalah warna dari Midnight Purple varian dari Hypershift. Mantep banget ya. Ini juga sama nih. Dan ya namanya proses pengecatan, tadi Mimin waktu proses pengecatan warna utama ternyata ada yang menclok di sini Bro dan Sis. Ada nyamuk, tapi nggak apa-apa, aman. Nah, mungkin Mimin mau nunjukin lebih detail untuk warnanya. Ini kondisi masih basah ya. Nah, jadi untuk warnanya itu ada warna biru, mungkin sebagai warna utamanya ya. Terus untuk efek lainnya tuh ada warna violet, ada warna merah, dan juga ada warna goldnya nih. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang seperti ini.
keren banget ya. Jadi perubahan warnanya tuh cepet banget dan warna-warnanya pun sangat-sangat pekat. Mantap banget ya. Oke bro dan sis, jadi setelah Mimin melakukan pengecatan warna utama ini, Mimin akan tunggu kering dulu kurang lebih 1,5 jam lah sampai kering tekan jari. Setelah itu Mimin akan lanjut ke proses pengekliran menggunakan 2K81. Oke bro dan sis, sekarang Mimin akan tunggu sampai benar-benar kering dulu. Setelah itu kita lanjut ke proses finishing clear. Oke bro dan sis, jadi kali ini Mimin bakalan update lagi nih untuk progres pengerjaan motor NMAX-nya Bro Alif. Nah, jadi setelah terakhir Mimin report itu kan baru proses pengamplasan epoksi kan. Nah, terus Mimin mau lanjut ke proses pengecatan warna utama. Dan setelah naik warna utama kemarin-kemarin, Mimin langsung naik finishing clear menggunakan clear 2K81. Dan ini udah hari besoknya nih, mungkin hari ke-5 kalau nggak salah. Dan ini hasil dari finishing 2K81 lapis pertama. Nah, mungkin bro dan sis bisa lihat ya, hasilnya seperti ini. Ya, mungkin belum terlalu halus karena ini baru lapis pertama. Dan untuk hasil-hasil yang lainnya ada di sini. Terus ini juga spakbornya. Dan kalau misalkan bro dan sis bingung, kok ada warna Hypershift, ada warna Ceralic Violet. Ini jadi warnanya apa, Min? Nah, sebetulnya untuk warna NMAX-nya, ini warna Midnight Purple, bro dan sis. Ya, Hypershift Midnight Purple. Sedangkan untuk yang Ceralic Violet ini untuk motor X-Max-nya, bro, Michelle. Yang nantinya kalau misalkan ini benar-benar selesai barengan nih, nanti Mimin akan pajang di acara Borma atau Prama yang akan kita laksanakan. Jadi buat bro dan sis yang pengen lihat hasil akhirnya seperti apa, nanti jangan lupa datang. Oke, mungkin itu aja untuk update progres pengerjaan NMAX-nya. Dan sekarang Mimin akan lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu proses pelapisan clear lapis yang kedua. Tapi sebelum Mimin lanjut ke proses pelapisan clear, Mimin akan amplas dulu nih permukaan clear lapis yang pertama ini, sehingga nanti ketika naik lapis clear yang kedua, hasilnya itu akan jauh lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu. Jadi Mimin akan langsung lanjut ke proses pengerjaan yang lainnya. Yuk, gaskeun. Nah bro dan sis, jadi sekarang lagi proses pengamplasan sebelum naik ke finishing lapis yang kedua. Nah, jadi untuk proses pengamplasannya sebisa mungkin dilakukan sampai benar-benar halus. Contohnya seperti ini nih. Nah, seperti bagian sebelah sini, ini udah halus dan ini masih kasar. Ya, jadi harus seperti ini semua bagian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu supaya nanti clear di lapis yang keduanya itu lebih halus hasilnya bro dan sis. Dan untuk amplasnya ini menggunakan amplas nomor berapa, Zak? 1000 ya. Untuk pengamplasan dilakukan menggunakan amplas nomor 1000. Walaupun opsional ya, mau pakai 1000 atau 1500 atau 2000 pun juga boleh. Asalkan jangan sampai lebih kasar dari 1000. Contoh 800, 600 atau bahkan 400. Terus juga nggak boleh lebih halus dari 2000, contoh 3000 dan 5000, karena tidak akan mengikis si permukaan kulit jeruknya. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Got the streets locked down, no bail. Crime rails and junk won't fail. I live for the rush, the high speed chase, no second place. This is a race, but
rubber, can't erase. Street king's crown, I claim my space. Street king's crown, I claim my space. Street lights flicker, shadows dance. One wrong move, game's chance. Adrenaline's high, pure romance. Tire screech, skid 마치 주셔도車が燃える警察のさえ俺立ち追うスリルの頂点それが俺の道高速の夜誰も止められないガソリンの香り火花散らすナイト Oke bro dan sis, jadi sekarang Mimin lagi melakukan proses pengamplasan sebelum dilakukan proses pemolesan. Nah, jadi untuk proses amplasnya Mimin ini menggunakan amplas nomor 1500, 2000, 3000 dan juga 5000. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menghilangkan permukaan yang kulit jeruk. Jadi supaya nanti waktu saat setelah dipoles, hasil permukaannya itu super duper halus banget. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Dan mungkin tinggal beberapa panel lagi. Setelah ini selesai, Mimin akan lanjut ke proses poles ala Mimin 2.1. 自由を求め街の支配者道の覇者さ誰もが知る私の名前夜を走る命をかけて速さの魔法目がくらむスピードゲームのように現実を超えて Oke bro dan sis, proses pengamplasannya udah selesai dan sekarang Mimin akan lanjut ke proses yang paling terakhir nih, yaitu proses poles ala Mimin 2.1. Nah, jadi untuk poles ini udah pasti untuk menghilangkan bekas baret-baret amplas yang udah kita lakukan. Ini kan masih kusam ya. Ya walaupun kalau dari jauh tuh udah kelihatan glossy-nya, cuman ini masih kusam banget. Nanti kita akan bikin jauh lebih glossy lagi dengan cara dipoles ala Mimin 2.1. Nah, jadi untuk proses poles ini Mimin udah sempat bahas di video-video sebelumnya. Mulai dari obatnya apa, terus padnya menggunakan pad apa, terus mesinnya mesin apa, dan obat polesnya pun pakai merek apa aja Mimin udah jelaskan di video yang ini nih. Nah, di video itu Mimin bahas dengan lengkap, dan kalau bro dan sis pingin lebih detail belajar tentang poles, boleh mampir setelah nonton video ini. Oke, Mimin akan lanjut ke proses polesnya. 사막 엔진 소리 도망치는 차들 사이 스틸망토 히어로 타이어 스모커 불길 타오르는 계기판 뒤따르는 경찰 남들보다 빨라 불처럼 타오르는 심장 뛰는 스타트 난 멈출 수 없어 지옥의 레이스 내 앞에 길을 멈춰간 것은 없어 추격자의 운명은 내 손에 달려있어 Oke bro dan sis, akhirnya Mimin udah selesai melakukan proses poles ala Mimin 2.1. Hasilnya kurang lebih seperti ini bro dan sis. Wah, mantap banget ya. Nah, jadi setelah dipoles ini, warna dan juga permukaannya tuh makin kelihatan maksimal bro dan sis. Mantap banget ya. Apalagi warnanya itu Hypersive Midnight Purple. Warnanya Nissan GT-R R34. Wah, mantap banget kan? Oke bro dan sis, setelah kita melakukan proses poles ala Mimin, sekarang Mimin akan langsung ke proses yang paling terakhir dari project ini nih, yaitu proses pemasangan. Kira-kira nanti warna ini setelah dipasang di motornya akan jadi seperti apa? Nah, buat yang penasaran, ikuti terus videonya. Sekarang kita langsung aja gaskeun pasang. 도시 불빛 반짝 내 차는 번개 날 밟아 느껴봐 끝없는 구배 내비 꺼내 봐 방향은 잔인해 내게 막으면 불가가 돌파해 죽음의 추격 자 사이사이 빛이 보 가슴에 몸담아 가슴속 불을 지펴 잡힐 수 없어 나는 바람을 꺾어 브레이크 없는 질주 모두 춤추게 껴봐 날 잡을 수 없지 엔진 소리 더 크게 끝까지 내 꿈은 도리 나의 왕국 질주하는 소녀 이게 내 방식 거리의 여신 가속 페달의 선전 저희의 법칙 내 리듬에 모두 쩔어 긴장 풀지 말고 정점까지 끌어 내 속도에 맞춰 활주로를 흩뿌려. Oke bro dan sis, akhirnya proses pengerjaan dari motor Yamaha NMAX ini udah selesai nih bro dan sis. Dari mulai bongkar, terus koreksi, pengecatan, hingga proses poles, dan akhirnya sudah terpasang di motor Yamaha NMAX ini. Dan hasilnya, mantap banget ya. Udah pasti hasil repaint ini jauh lebih istimewa dari yang
sebelumnya. Setuju nggak Bro dan Sis? Nah, oke, mungkin hari ini tuh yang punya motor NMAX ini mau datang. Nah, berhubung yang punyanya belum datang, Mimin mau ajak dulu Bro dan Sis untuk review hasil repaint dari tim Sapporo di motor Yamaha NMAX ini. Kira-kira bagian apa aja yang di repaint dan menggunakan warna apa aja. Oke, kita langsung aja review dari bagian bodi halusnya dulu. Nah, jadi untuk bodi halusnya ini Bro dan Sis udah bisa lihat sendiri ya. Untuk warnanya kita menggunakan warna bunglon Hypershift Midnight Purple yang warnanya itu kayak warna Nissan GT-R R34. Keren banget ya. Dan udah pasti untuk finishingnya kita menggunakan clear 2K81. Dan pastinya untuk menyempurnakan hasil pengecatannya kita melakukan proses poles ala Mimin 2.1. Jadi efek atau permukaan catnya itu jadi jauh lebih flat sehingga Bro dan Sis bisa ngaca di sini nih. Mantap banget ya. Nah, selain bodi halus, gak lengkap rasanya kalau bodi kasarnya nggak di repaint. Walaupun bodi repaintnya bisa terbilang ya masih cukup bagus, tapi warna hitamnya itu udah lumayan agak kusem. Jadi akhirnya kita putuskan untuk repaint bagian full bodi kasar yang ada di motor ini. Looknya itu kelihatan fresh banget Bro dan Sis. Nah, selain dari bagian bodi kasar, bagian-bagian perintilan seperti cover stang, terus frame speedometer, terus behel, itu kita repaint juga Bro dan Sis. Untuk ketiga part itu Mimin repaint menggunakan, yang pertama pasti menggunakan epoxy dulu ya, epoxy 2K13. Dan untuk warna utamanya kita menggunakan OV02 original Black Honda, sehingga warnanya itu nggak terlalu nabrak dengan warna bodinya. Kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Dan selanjutnya yang kita repaint adalah bagian crankcase. Nah, jadi untuk bagian crankcase ini kita putuskan untuk repaint karena permukaan crankcase yang originalnya itu udah mulai tumbuh jamur Bro dan Sis, sehingga looknya itu kelihatan nggak clean banget. Jadi akhirnya kita putuskan untuk repaint bagian crankcase-nya menggunakan epoxy 2K22, dilanjut menggunakan warna utama OV03 anodized silver, sehingga warnanya itu kayak apa ya, billet. Mantap banget ya. Nah, dan selain kayak billet, looknya itu lebih clean daripada yang original, udah pasti ya. Dan selain itu juga ini nih, cover CVT. Nah, cover CVT sih sebelumnya udah di repaint juga ya menggunakan anodized silver. Tapi karena ada beberapa bagian yang baret, akhirnya kita rontokin, terus kita epoxy lagi, terus kita repaint lagi menggunakan anodized silver. Sehingga warnanya mirip dengan crankcase nih Bro dan Sis. Jadi kayak satu kesatuan yang bikin looknya itu clean banget. Setuju ya Bro dan Sis ya? Dan untuk yang lainnya mungkin bagian arm Bro dan Sis. Untuk bagian arm ini Mimin repaint karena cat yang sebelumnya itu mulai ada beberapa bagian yang terkelupas. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang sempurna, akhirnya kita putuskan untuk repaint juga menggunakan epoxy 2K13. Dan warna utamanya sama dengan behel ini, yaitu menggunakan OV02. Dan yang terakhir mungkin yang Mimin repaint adalah bagian knalpot. Nah, bagian knalpot ini kita repaint menggunakan Hi-Tan Black dari Sapporo Ultimate. Dan mungkin itu aja. Oh ya, satu lagi yang lupa nih Bro dan Sis. Ini nih, bagian karet pijakan. Nah, bagian karet pijakan ini kan mungkin beberapa orang atau masih banyak di luar sana yang belum tahu kalau karet pijakan ini bisa di repaint. Nah, ini benar-benar bisa di repaint Bro dan Sis. Kita repaint menggunakan plastik primer dan juga untuk warnanya kita menggunakan K36 dashboard black. Hasilnya fresh lagi kayak gini. Jadi secara keseluruhan hampir semua sudah di repaint menggunakan Sapporo Ultimate. Dan untuk velgnya nih, kalau misalkan Bro dan Sis ada yang tanya, Min, tadi saya nonton dari awal sampai akhir kok nggak ada repaint velg? Betul, karena velg ini baru aja di repaint oleh yang punyanya menggunakan warna anodized silver juga. Jadi warna anodized silver yang ada di motor ini cukup banyak di Bro dan Sis, di bagian block CVT, terus crankcase dan juga velg. Nah, jadi seperti itu Bro dan Sis. Alasan kenapa velg ini nggak di repaint lagi karena masih bagus. Nah, jadi kurang lebih itu Bro dan Sis yang tim Sapporo repaint di motor Yamaha NMAX ini. Dan mungkin Bro dan Sis mesti tahu nih, ada beberapa bagian yang kita kasih pemanis
yaitu bagian emblem-emblem yang ada di cover stang ini nih. Ini ada emblem SU Sapporo Ultimate dan juga tulisan Sapporo Ultimate ala-ala Blue Core dengan desain yang sama. Mantap banget ya. Nah, selain itu juga di bagian cover tangki ini ada stiker Sapporo Project. Oke, mungkin itu aja yang Mimin bisa kasih tahu ke Bro Dansis, dan sekarang Mimin bakalan tunggu yang punya motornya nih. Kira-kira ekspresinya seperti apa setelah melihat motor kesayangannya seistimewa ini. Dan selain itu juga nanti Mimin bakalan sedikit tanya-tanya, kira-kira yang punyanya puas nggak nih setelah lihat motor ini. Oke, sekarang kita akan tunggu dulu dan kita akan lihat reaksinya seperti apa. Engines revving, lights turn green. Pedal to the metal, it's a street fiend. No brakes, just gas, zip past clean. Blurred visions, neon dreams. Cops on my tail, hear the sirens wail. Nitro boost, I'm off the rail. Got the streets locked down, no bail. Grind rails and jump, won't fail. I live for the rush, the high speed chase, no second. Nah, Bro Dansis, akhirnya yang punya motor Yamaha NMAX ini udah datang nih. Halo. Dan tadi pas pertama datang langsung lihat hasilnya. Gimana nih reaksinya nih? First impressionnya benar-benar di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Sangat gokil. Gokil banget ya. Jadi yang awalnya tuh ya mungkin bisa dibilang biasa lah ya. Tapi setelah keluar dari workshop Sapporo hasilnya Luar istimewa biasa banget ya. asli. Gokil. Iya, dan finishingnya pun Bro Alif bisa lihat ini bener-bener flat banget ya. Flat banget. Sama sekali nggak ada kulit jeruk. Terus yang paling bikin gokil adalah warnanya. Warnanya benar-benar outstanding. Ya, jadi warnanya tuh ada warna birunya, ada warna violetnya, ada warna merahnya, ada warna goldnya. Ini kalau misalkan Bro Alif lihat dari sudut pandang 90 derajat, nah itu ada warna kuning-kuningnya itu tuh. Kelihatan kan? Oh iya, benar-benar. Nah, jadi itu efek goldnya itu. Oke, ya mungkin itu aja sih yang tim Sapporo repaint, dan sesuai tujuan kita di awal video, kalau kita repaint motor NMAX-nya Bro Alif ini untuk dipajang di mana? Di event Sapporo sama Borma. Nah, di event Sapporo di Borma dan juga Prama ya. Betul. Nah, jadi buat Bro Dansis mungkin yang pingin datang atau pingin ngabuburit nih, kebetulan lagi bulan puasa sekarang, pingin ngabuburit, boleh datang ke Borma Gempol Sari tanggal berapa? 13, 14, 13, 14, 15 itu di Gempol Sari. Dan untuk di Pramanya tanggal 21, 22, 23. Nah, itu ada hari Minggunya tuh Bro Dansis. Jadi Bro Dansis yang lagi ngabuburit atau pingin riding dan berhentinya di mana, boleh datang ke Prama. Nanti kita nongki-nongki di sana. Oke, Bro Alif. Ya. Thank you banget nih, udah bersedia motornya di repaint oleh tim Sapporo. Dan syukurnya Bro Alif seneng banget sama hasil repaint dari tim Sapporo ya. Gokil banget sih ini, gak bisa berhenti senyum. Senyum terus, mungkin di jalan juga nanti sambil senyum-senyum. Ditunggu banget sama tim Sapporo, dan jangan lupa nanti bakalan ada motor ini. Kalau pengen lihat langsung, boleh lihat sampai kenyang pokoknya. Dan nanti ada motor NMAX ini dan juga ada motor X-Max-nya Bro Michel. Pokoknya Bro Dansis kalau pengen lihat lebih detail, datang aja langsung ke Borma dan juga Prama. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.